Halo para penonton budiman cendekiawan, kembali lagi bersama saya Colikiawan di channel Rekap Sekilas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki yang bernama Diki. Terlihat dia sedang berjalan masuk ke tempat sekolahan yang mewah itu. Saat Diki sedang asyik berjalan, tiba-tiba dia dihampiri seorang bu guru yang bernama Yuan. Satu-satunya guru yang peduli dengan penampilannya. Diki mengatakan kepadanya bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya sangat sibuk kerja. Itu sebabnya tidak ada yang merawatnya. Ketika berada di dalam kelas, Diki dibully semua bocah yang ada di kelas itu, terutama Johnny yang hobinya mengolok-olok siswa miskin seperti Diki. Salah satu gurunya bahkan tidak mau mendekatinya. Di saat Diki mencoba bantu ambilkan pulpen yang terjatuh, bukannya berterima kasih, guru itu malah mengusirnya. Saat jam istirahat, Johnny memamerkan mainan barunya yang disebut JJ1. Robot edisi sangat terbatas. Setelah itu, Johnny dan temannya juga mengejek seorang siswi karena memiliki badan yang super gemuk. Lalu di saat mata pelajaran olahraga, Diki dan si besar dihukum bersama karena mereka tidak memiliki sepatu yang layak untuk berolahraga. Dan sepertinya si besar naksir kepada si Diki. Adegan kemudian berpindah kepada bapaknya Diki, seorang kuli bangunan yang bernama Chauti. Ia bekerja keras untuk mendapatkan uang setiap harinya agar dapat terus menyekolahkan anaknya di sekolah mewah itu. Malam harinya, Chow pulang ke rumah. Ternyata kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Sebagian besar sudah hancur berantakan. Dia membawa pulang sebuah kipas angin yang membuat Diki sangat senang sekali. Akan tetapi kipas itu tidak berfungsi karena barangnya itu dia ambil dari tempat rongsokan. Meskipun hidup dengan miskin, Chow selalu mengajarkan putranya untuk menjadi pria yang baik, memberitahunya untuk tidak mencuri atau mengambil yang bukan milik mereka. Keesokan harinya, saat mereka menonton TV di sebuah toko, tiba-tiba muncul berita siaran langsung. Orang yang ada di berita itu mengatakan bahwa ada benda terbang tak dikenal baru saja terbang di atasnya dan jatuh entah kemana. Skin lalu berpindah kepada Diki yang lagi berada di toko mainan, di mana dia meminta sang ayah membelikannya mainan yang sama dengan punya si Johnny, yaitu JJ1. Tetapi sang ayah menyuruh dia meletakkan kembali mainan itu, tapi dia bersikeras ingin memilikinya, dan akhirnya sang ayah harus memukulnya di tempat umum. Diki yang lagi menangis lalu pergi dan secara kebetulan bertemu dengan Bu Guru Yuan. Lalu Bu Guru Yuan bertanya kepada sang ayah, apakah mungkin baginya untuk berkunjung ke rumahnya? Tetapi Chow dengan sopan menolak ajakan tersebut. Malam harinya, Chow kembali ke tempat barang rongsokan untuk mencari sepatu buat sang anak. Dia tidak menyadari bahwa ada benda besar aneh terbang di depannya. Lalu dia menemukan sebuah bola hijau yang ditinggalkan oleh benda aneh itu dan membawanya pulang untuk memberikannya kepada Diki. Keesokan hari di sekolah, Diki langsung memperlihatkan mainan bola hijau itu kepada gebetannya yang bernama Fanny. Sayangnya dia tidak tertarik sama sekali. Tidak lama kemudian, Johnny dan teman-temannya datang menghampirinya. Diki lalu mengatakan bahwa mainan bola hijaunya lebih bagus dibanding CJ1 milik Johnny dan dikasih nama CJ7. Tersinggung dengan perkataan si Diki, Johnny lalu memanggil seorang anak laki-laki yang bertubuh besar dan membuang Diki dengan sekali ayunan. Malam harinya, mainan bola hijau itu tiba-tiba bergerak yang membuat Diki panik dan membuangnya karena mengira di dalamnya ada hantunya. Dia ketakutan dan terus berteriak karena kelakuannya itu membuat sang ayah marah dan menguncinya di lemari. Di dalam lemari, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang mengubah suasana dalam lemari menjadi pemandangan luar angkasa. Lalu benda itu berubah menjadi makhluk hidup yang lucu. Dan Diki berteman dengannya yang diberi nama CJ7. Saat bermain dengannya, Diki tak sengaja melihat kemampuan CJ7 yang bisa mengubah apel busuk menjadi utuh dan segar kembali. Keesokan harinya, Diki kembali menguji kemampuan CJ7 dengan memaksanya bertarung melawan seekor anjing dan dapat dikalahkan dengan mudah oleh CJ7. Setibanya di sekolah, CJ7 membuatkan sebuah kacamata yang berteknologi canggih dilengkapi kamera kecil yang bisa terbang, yang memungkinkan Diki menyontek jawaban dari teman sekelasnya. Johnny yang terganggu oleh kamera kecil itu mencoba untuk memukulnya, dan secara tidak sengaja pukulan itu mengenai gurunya. Setelah itu, hasil ujian diumumkan oleh sang guru. Untuk pertama kalinya, Diki berhasil mendapatkan nilai sempurna
Dan seluruh teman sekelasnya terkejut dengan hal itu. CJ7 juga menciptakan sepasang sepatu baru untuk Diki yang memungkinkan Diki untuk mencapai rekor lompat tertinggi di sekolahnya. Sepatu bot ini juga membuat Diki unggul dalam beberapa bidang, termasuk renang dan sepak bola. Karena Diki telah menyebabkan banyak kekacauan di sekolah, para guru memanggil polisi untuk menangkapnya. Tetapi dia menggunakan sepatu itu untuk terbang tinggi ke atas langit. Lalu dia melihat awan yang membentuk wujud CJ7. Tiba-tiba dia terjatuh dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Akan tetapi CJ7 nyata adanya dan dia optimis bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan dengan bantuan CJ7. Saatnya percobaan CJ7 melawan anjing ganas di dunia nyata. Namun mereka malah babak belur oleh anjing ganas itu. Sesampainya di sekolah, Diki meminta CJ7 untuk membuatkan kacamata yang sama di dalam mimpinya. Akan tetapi, CJ7 tidak mengerti maksudnya lalu memberikannya sepotong coklat. Saat ujian, Diki berharap coklat itu bisa membantunya mengisi jawaban ujian. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai ujian, dia melampiaskan kekecewaannya pada CJ7 dengan menceburnya ke dalam lubang situ gintung. Diki lalu marah dan meminta CJ7 membuatkannya sepatu bot ajaib. CJ7 yang diperlakukan kasar kini menembakkan cairan kotoran ke arahnya untuk balas dendam. Selama jam olahraga, Diki disemprot air oleh tukang kebun karena tubuh dan bajunya penuh kotoran, dan lebih parahnya dia dimarahi gurunya mengatakan bahwa dia membuat malu sekolah mewah itu. Sepulang sekolah, Diki merayu CJ7 dengan kata-kata manis untuk menangkapnya. Setelah CJ7 muncul, ia menangkapnya dan langsung membuang CJ7 ke tempat sampah. Dia terus menyalahkan CJ7 atas rasa malu yang dia terima sebelumnya. Tiba-tiba dia menyadari sudah melakukan kesalahan pada CJ7 dan kembali untuk ambil CJ7 di tempat sampah. Namun, tempat sampah itu isinya sudah diangkut oleh truk sampah. Dia mencoba untuk mengejar mobil itu, tapi tidak bisa karena sudah terlalu jauh. Diki lalu kembali ke rumah dan menangis, merasa menyesal karena telah membuang CJ7. Tetapi saat dia mengetahui CJ7 ada di rumahnya, dia lalu meminta maaf padanya dan mengatakan bahwa dia merindukannya. Sang ayah bingung mengetahui bahwa anaknya dan CJ7 saling mengenal. Diki lalu memberitahu ayahnya bahwa CJ7 adalah mainan berteknologi canggih yang diberikan oleh salah satu teman di sekolahnya. Sang ayah penasaran lalu meremas dan diayun-ayun mainan itu dan kagum dengan kekenyalannya. Sementara CJ7 harus menahan rasa sakit saat digeprek oleh sang ayah. Melihat kejadian itu, Diki mengaku berbohong dan mengatakan bahwa mainan itu berasal dari bola hijau yang diberikan sang ayah sebelumnya. Di tengah malam, CJ7 prihatin dengan Diki dan ayahnya yang sedang tidur. Lalu CJ7 bangkit dan mencoba memperbaiki kipas angin yang rusak itu dengan sihirnya. Di atas kepalanya ada semacam antena memancarkan cahaya gelombang listrik dan memulihkan kabel yang putus. Kipas angin akhirnya berfungsi kembali, namun proses perbaikan itu menghabiskan sebagian besar tenaga CJ7 dan antenanya menjadi warna merah. Keesokan harinya, Diki membawa CJ7 yang terlihat lelah berangkat ke sekolah. Setibanya di sana, Johnny dan teman-temannya melihat CJ7 di ranselnya dan mengeluarkannya dengan paksa. CJ7 mencoba melarikan diri, akan tetapi bisa ditangkap oleh si Johnny. Johnny dan temannya mencoba untuk membongkarnya dengan benda tajam. Akan tetapi, tubuh CJ7 terlalu elastis untuk dipotong. Tiba-tiba, Diki datang dan menyerangnya. Johnny kembali memanggil bocah berbadan besar itu lagi, dan di saat bersamaan, muncul anak gadis berbadan besar yang berpihak sama Diki. Pertandingan dimenangkan oleh siswi berbadan besar. Dan akhirnya, mereka semua harus dihukum karena sudah membuat kekacauan di sekolah. Guru meminta penjelasan dari mereka, akan tetapi tidak ada yang menanggapinya. Saat gurunya pergi, CJ7 muncul dari semak-semak dan semua bocah yang di situ penasaran dengan mainan CJ7. CJ7 membalas dengan ekspresi wajah yang lucu dan membuat mereka semua tepuk tangan. Kemudian Diki berterima kasih kepada Johnny karena tidak melaporkan CJ7 kepada gurunya. Sementara itu, kedua siswa berbadan besar kembali berdamai. Adegan berpindah kepada Chowti, di mana Chow menunjukkan kepada rekan kerjanya bahwa sang anak mendapat nilai sempurna di ujiannya. Lalu bosnya mengambil kertas itu dan ternyata sang anak mendapat nilai 0. Terlihat ada tulisan 10 sebelum 0.
supaya terlihat menjadi 100. Bos memberitahu bahwa anaknya mencoba untuk menipunya. Chow lalu marah dan memukul bosnya, akan tetapi dia malah dipukul balik. Dan Chow juga dipecat dari pekerjaannya karena melakukan kekerasan terhadap atasan. Chow lalu kembali ke rumah dengan perasaan yang kesal. Sang ayah yang kecewa dengan sikap anaknya dan mengambil CJ7 darinya. Dan mengatakan bahwa dia harus rajin belajar apabila mau bermain dengan CJ7 lagi. Sang ayah lalu memberinya peringatan bahwa harus mendapatkan nilai lebih dari 60 dalam ujian, dan jika tidak, dia akan meninggalkannya sendirian. Pada keesokan harinya, Chow pergi ke sekolah mengantarkan kotak makanan untuk sang anak. Dia bertemu Bu Guru Yuan yang menawarkan dirinya untuk datang ke rumah mereka, supaya membantu Diki belajar untuk persiapan ujian yang akan datang. Sebelum pergi, Chow mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru Yuan yang peduli sama anaknya. Singkat cerita, akhirnya Diki berhasil mendapatkan nilai ujian 65. Kin berpindah kepada Choti yang kembali ke lokasi konstruksi dan meminta maaf kepada bosnya. Tak disangka, sang bos juga mengakui kesalahannya dan menerima Chow kembali bekerja, lalu memberinya bonus. Saat bekerja, Chow lupa memasang sabuk pengaman dan salah satu tabung gas jatuh dari gedung. Kakinya yang terjebak menyebabkan Chow jatuh bersamaan dengan tabung itu. Akan tetapi, ia berhasil bertahan sejenak. Namun, pada akhirnya jaring jala yang dia pegang harus robek dan dia jatuh ke bawah. Diki diberitahu kejadian itu dan segera menuju ke rumah sakit. Tetapi sayangnya, sang ayah telah meninggal di rumah sakit tersebut. Bu Guru Yuan yang membawa Diki kembali ke rumah dan memberitahunya bahwa ayahnya sudah meninggal. Diki tidak terima dan mendorong gurunya keluar rumah. Di dalam rumah, dia terus menangis dan berharap ayahnya akan kembali keesokan paginya. Sementara itu di rumah sakit, CJ7 keluar dari tas dan merasa sedih melihat Chow yang terbaring kaku. CJ7 lalu menggunakan sisa energi sihirnya untuk membangkitkan Chow kembali. Di pagi harinya, Diki terbangun dan melihat sang ayah tidur di sampingnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia segera memeluk ayahnya dan menangis, berjanji akan menjadi anak yang baik mulai saat itu juga. Mereka kemudian menemukan CJ7 yang tidak berdaya dan kelelahan di dalam tas. Beberapa saat kemudian, antena CJ7 cahayanya perlahan meredup dan menghilang. Tiba-tiba CJ7 menyusut dan mengecil menjadi seperti sebuah boneka. Chow mencoba menggunakan aliran listrik untuk mewujudkan badannya CJ7 supaya kedua bocah gemuk yang saling jatuh cinta. Sementara Chow memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Bu Guru Yuan. Dan Diki memakai boneka CJ7 sebagai liontin kalungnya dan berharap boneka itu kembali hidup suatu hari nanti. Di akhir film, pesawat luar angkasa kembali terlihat. Tiba-tiba Diki terkejut dengan segerombolan CJ7 beraneka warna menghampirinya. Cerita selesai, cukup sekian dan terima kasih.